praktik terhadap laporan keuangan. Ini mumpung saya belum dipanggil. Bentar ya. Jadi kemarin teman-teman udah UTS dan diampu oleh Bu Erika, selanjutnya diampu oleh saya dan mungkin nanti diselingi atau bebarengan dengan Bu Erika. Lalu nanti UAS akan diampu oleh saya. Nah, untuk hari ini teman-teman akan belajar. Jadi mulai pertemuan setelah UTS atau pertemuan dengan saya, teman-teman akan berlandaskan di satu eh, satu kertas kerja. Ya, bro. Bentar ya, financial management. Nah, ini. Jadi nanti apa namanya saya ada rapat dengan Prof. Usep dengan Ikanat. Nanti teman-teman stay in Zoom aja. Nanti saya berikan kertas kerja teman-teman dalam menganalisis financial statement yang sudah teman-teman pegang masing-masing. Nah, nanti uh, jika memungkinkan saya join Zoom lagi untuk menjelaskan materi tentang penilaian risiko investasi yang dimana penilaian risiko investasi itu teman-teman sebenarnya sudah melakukan. Nah, ini ada kertas kerja, ini contoh kertas kerja dalam penilaian laporan keuangan perusahaan. Nah, kertas kerja ini umumnya dilakukan untuk menilai kesehatan laporan keuangan vendor. Misalnya teman-teman di bagian procurement atau di bagian keuangan untuk menilai laporan keuangan suatu perusahaan yang menjadi calon vendor, teman-teman menggunakan kertas kerja ini. Ada metodenya, namanya Altman Z-score. Nah, di sini sebenarnya udah dimasukin rumus-rumus, teman-teman tinggal memasukkan elemen-elemen laporan keuangannya. Sini. Nanti sambil saya tinggal, teman-teman coba raba-raba di sini penggunaannya. Itu tadi di atas dua. Nah, nanti teman-teman kasih skor di sini di atas dua. Misalnya di atasnya jauh, teman-teman bisa kasih skor berapa. Nanti di sini ada skalanya dari 0 sampai 5. Nah, ini yang tidak dapat diterapkan biasanya untuk laporan keuangan yang dia tidak jelas, yang dia hanya melampirkan raca atau apa. Tapi notabene teman-teman memegang laporan keuangan yang TBK, jadi seharusnya audited. Nah, kalau misalnya audited, rentang nilainya di kelengkapan data itu 4 sampai 5 sebagai salah satu contoh. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar eh, menghitung rasio. Ada 5 rasio kan teman-teman kan? Nah, kelima-limanya nanti teman-teman implementasikan di narasi kesimpulan ini. Jadi, yang pertama, sheet narasi kesimpulan ini itu komponen-komponen penilaian laporan keuangan terhadap perusahaan yang teman-teman handle masing-masing, teman-teman proyeksikan di sini, mulai dari solvabilitas, terus rasio aset, ya yang kemarin jadi tugas nanti dikopas di sini. Nah, harapannya di sheet narasi kesimpulan ini, jika semua materi financial management sudah lengkap, kita bikinlah di sini resume menggunakan infografis, boleh menggunakan Canva atau apapun. Tuh. Lalu di resume ini, sebenarnya resume ini berkesinambungan dengan kesehatan laporan keuangan berdasarkan perusahaan yang teman-teman pegang. Nah, kemarin kalau nggak salah ada yang pernah tanya tentang financial projection kalau nggak salah. Nah, ini kan ada 3 kelas, harusnya ada di Zoom ini ya kalau hadir ya. Nah, financial projection atau apapun itu namanya financial highlight dan segala macam sebenarnya bisa diwakilkan di resume ini. Nah, ini referensinya adalah tempat kerja saya sebelumnya sebelum jadi dosen. Ya, saya meminjam lalu saya edit-edit biar nggak sama persis. Tapi ini adalah komponen-komponen yang
biasanya menjadi tolak ukur, entah teman-teman menjadi investor, entah teman-teman menjadi procurement atau apapun itu dalam mengukur kesehatan laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, di sheet ini adalah resume. Resume ini berisi angka-angka yang teman-teman dapatkan di sheet analisa. Nah, teman-teman masukin nama perusahaannya di sini. Kenapa ada nomor satu? Berarti ada nomor duanya, Pak? Ada. Nanti kalau misalnya seandainya teman-teman bisa menganalisa lebih dari satu perusahaan, teman-teman tambahinlah di sini. Ini kalau kalau nggak salah di unhide. Nah, ini yang ref-ref ini dihapus saja. Nah, nanti seandainya teman-teman udah jago nih menilai laporan keuangan satu perusahaan, ya udah tambah lagi lah dua, gitu kan. Sebenarnya gampang ini gampang. Nanti teman-teman catat nama perusahaannya apa di sini. Lalu elemen-elemen di sini teman-teman catat berdasarkan financial statement yang ada di annual reportnya. Nah, yang berisi rumus ini jangan diedit ya. Kan otomatis terisi jika teman-teman mengisi masing-masing elemen ini. Nah, financial statement audited atau unaudited nih, misalnya nih, saya kasih tanda ya. Ini masih harus diedit. Harusnya audited semua. Audited tahun berapa yang teman-teman pegang? Kalau nggak salah kemarin ada yang dapat 2022, ada yang dapat 2021, ada yang dapat 2023. Harusnya audited 2023 karena 2024 proses auditnya pasti di tahun depan dong. Karena belum disetahunkan. Lalu, nah di sini semuanya rumus. Nah, rumus-rumus ini sebenarnya teman-teman nggak usah otak-atik, tapi teman-teman pelajari. Standar ini adalah suatu minimal, nilai minimal yang ditentukan oleh masing-masing perusahaan atau masing-masing kebijakan investor, ya apapun itu yang dia sifatnya menjadi tolak ukur. Misal cash ratio di sini, ini berdasarkan, kalau teman-teman mau pelajari, tinggal dilihat ini dari kolom D sama H. Berarti dari kas dibagi dengan hutang usaha. Mereka dapatlah cash ratio di current ratio dan seterusnya teman-teman kalau misalnya mau pelajari ada di rumusnya. Nah, yang error-error seperti ini itu akan terisi jika angkanya terisi. Tuh. Nah, tujuannya apa teman-teman saya kasih kertas kerja seperti ini padahal ini bukan kertas kerja baku. Nah, teman-teman harus tahu implementasinya gimana sih dalam menganalisa laporan keuangan di dunia kerja. Biar teman-teman nggak ngebayang-bayang sekedar masukin angka dalam rumus gitu kan. Nah, setelah itu, pokoknya ini yang berisi rumus, teman-teman nggak usah otak-atik. Nah, net operating cash flow to sales ini biasanya 0%. Jika teman-teman ada informasi, ini khusus ini, jika ada informasi di laporan keuangannya, bisa teman-teman isi. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa, nggak usah. Saya kasih warna hijau. Jangan. Biru deh, biru. Nah, nah, untuk yang ini, kolom ini sebenarnya bisa saya hapus. Cuma ini ada manfaatnya untuk teman-teman pelajari. Kenapa? Dalam annual report, dalam suatu perusahaan submit untuk kepentingan investasi, penilaian resiko, dan sebagainya, mereka biasanya melampirkan dokumen-dokumen ini. Nah, di annual report yang sifatnya financial statement, itu emang tidak dilampirkan. Tapi teman-teman bisa cari misalnya SPT, SSP, jika ada nggak apa-apa. Nanti di sini tulis ada. Kalau misalnya nggak ada ya udah dikosongin dulu. Tuh. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah kelengkapan berkas ini untuk membuktikan apakah laporan keuangan tersebut audited atau enggak. Misalnya audited, oke ada surat pernyataan atau form pernyataan dari auditor eksternal, auditor independen. Tapi itu harus dibuktikan dengan apa? SPT dan SSP PPH Badan. Jika SPT dan SSP PPH Badan mereka ada, otomatis audited. Karena untuk pelaporan PPH Badan, pelaporan tahunan, mereka harus audited. Gitu. Jadi teman-teman bisa menganalisa dari situ. Misalnya nggak ada surat pernyataan auditor misalnya, tapi ada SPT dan SSP PPH Badan. Artinya laporan keuangan tersebut dimungkinkan audited sebenarnya. Tapi mungkin di situ mereka tidak mencantumkan atau melampirkan surat pernyataan auditor sama BPE-nya. Nah, SPT ini ya teman-teman pasti harusnya tahu ya, SPT ini dia
form untuk melapor pajaknya. Kalau SSP ini bukti bayarnya, kalau BPI ini bukti pelaporannya. Lalu ada PPN. Nah, kenapa ini PPN ada biasanya untuk menilai apakah perusahaan compliance atau comply, perusahaan tersebut comply nggak, kepatuhannya tinggi nggak untuk melaporkan PPN-nya. Kenapa PPN? Karena pajak pertambahan nilai ini menjadi perhitungan yang melekat di segala kegiatan operasional perusahaan. Nah, untuk lampiran di sini, ini isinya rumus. Teman-teman bisa pelajari dulu. Oke, jika ada pertanyaan, langsung saja di grup. Ini saya share di grup masing-masing. Ini sementara saya ada rapat dulu sama dekanat. Nanti saya kembali lagi di Zoom. Jadi teman-teman sambil mengerjakan, coba mengerjakan sambil join Zoom ya. Stay in Zoom. Nggak apa-apa, off cam dan off mic. Sementara saya rapat dulu. Nanti jika memungkinkan, kita akan eh, coba lihat materi penilaian risiko investasi. Oke? Oke, Saya Bang. ada rapat dulu, jadi saya share langsung kertas kerjanya di masing-masing grup sambil saya live Zoom ya, teman-teman ya. Terima kasih. Oke, sampai bertemu setelah saya rapat. Oke, izin live ya teman-teman ya. Saya apa namanya? Saya share di Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. mungkin
Deadline ini FM.
Ada di PowerPoint ini. Risiko dalam investasi adalah kemungkinan penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Ketika kita berbicara investasi atau laporan keuangan atau rasio
kita berharap adanya return di situ. Seperti yang saya ajarkan, return on asset, return on equity, kita berharap adanya pengembalian. Tingkat pengembalian itu dipengaruhi dengan besaran risiko. Nah, risiko-risiko ini bisa kita nilai dengan apa? Dengan rasio-rasio yang kemarin kita pelajari. Ya, misal di perusahaan mendapat rasio probabilitas yang rendah. Berarti risiko yang didapat ketika kita invest atau misalnya kita sebagai perusahaan yang akan diinvest, risiko yang akan didapat ketika rasio profitabilitas tersebut rendah ya, kita tidak bisa berharap return yang tinggi berdasarkan profitabilitas yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Tuh, misal solvabilitasnya ternyata rendah, kemampuan perusahaan tersebut untuk memenuhi hutangnya ternyata ya kurang kuat atau bahkan tidak kuat di bawah rata-rata atau di bawah satu, misalnya, apa rasionya misalnya. Berarti resiko yang akan didapatkan ketika invest di perusahaan tersebut adalah ya entah perusahaan tersebut bailit karena terlilit hutang, perusahaan tersebut mengalami likuidasi karena untuk menutupi hutang-hutangnya dan sebagainya yang berhubungan dengan hutang. Begitu juga dengan rasio lainnya. Jadi sebenarnya uh, yang kita lakukan kemarin dan tadi teman-teman kerjakan adalah salah satu upaya untuk menilai risiko investasi. Sumber risiko ya bisa dari faktor eksternal, ya misalnya seperti pasar, ekonomi, politik, bahkan faktor individual, misal di manajemen perusahaannya ada suatu perusahaan, CEO atau manajernya korup di situ, misalnya membawa kabur uangnya, uang kasnya dibawa kabur. Itu salah satu risiko investasi. Itu risiko yang menyerang berbagai kegiatan dari investor. Lalu bagaimana apa namanya sikap investor terhadap risiko? Investor itu umumnya menghindari risiko, seperti kita untuk memutuskan sesuatu. Misalnya, kita dalam decision making, kita sebisa mungkin menghindari risiko. Tapi kita tidak bisa memilih, misal ada di dua pilihan yang sama-sama ada risikonya. Apa yang akan kita lakukan? Yaitu meminimalisir, memperhitungkan, dan memitigasi risiko tersebut. Nah, sama seperti sikap investor terhadap risiko ketika mereka menaruh uang, menaruh sesuatu yang liquid, menaruh kas terhadap suatu entitas. eh, si investor ini pastinya mengharapkan pengembalian yang lebih tinggi untuk investasi dengan risiko yang ya biasanya high risk, high return. Dengan pengembalian yang tinggi ya mereka harus siap dengan risiko yang tinggi juga. Cuma risiko yang tinggi itu bukan selalu berdampak buruk. Itu bisa kita perhitungkan. Itu bisa diperhitungkan dengan beberapa metode ya, yaitu ya yang kemarin 5 rasio yang teman-teman pelajari, dan pada pertemuan ini sedikitnya kita akan ya sekedar mengenal penghitungan rasio dengan standar deviasi dan beta. Nah, risiko pada investasi itu ada dua bentuknya, standalone sama portofolio. Nah, ini untuk penjelasan yang standalone. Nah, macam-macamnya ada risiko sistematis, risiko spesifik, risiko likuiditas, dan risiko finansial. Nah, ini sifat-sifat pada risiko standalone. Misalnya, risiko sistematis itu risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Nanti kita akan belajar diversifikasi juga pengertiannya, seperti perubahan makroekonomi dan kebijakan pemerintah. Ini risiko yang biasanya sulit untuk dimitigasi, sulit untuk diminimalisir, tapi kita bisa memperhitungkan risiko tersebut. Keberadaannya tetap ada, tetap diperhitungkan. Cuma untuk dilakukan upaya mitigasi kemungkinannya kecil. Lalu risiko spesifik. Nah, ini risiko yang unik untuk satu aset atau perusahaan, seperti manajemen yang buruk atau masalah operasional. Biasanya ini timbul dari internal perusahaan dan kedatangannya itu kadang tidak terduga karena di luar kontrol masing-masing individu yang ada di internal perusahaan. Lalu risiko likuiditas ini risiko yang sangat amat bisa diperhitungkan, bahkan teman-teman aja bisa memperhitungkan risiko likuiditas dari masing-masing perusahaan yang teman handle. Dengan apa? Dengan rasio liquidity atau solvabilitas. Iya ya, bukan ya. Rasio likuiditas ada sendiri, current ratio sama
Quick ratio kalau nggak salah. Lalu dari risiko finansial. Nah, ini risiko yang terkait dengan struktur modal dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan. Ya, sama sebenarnya sih sama risiko likuiditas. Ketika kita berbicara finansial dan liquid itu pasti berhubungan dengan uang. Bedanya kalau liquid ya selalu dengan kas yang lancar. Kalau finansial itu mencakup semua komponen yang bernilai seperti aset, aset tetap dan segala macam. Nah, ini konsep diversifikasi dalam eh, resiko investasi portofolio. Nah, diversifikasi ini dapat mengurangi risiko total portofolio karena berbagai aset itu biasanya tidak berkorelasi sempurna satu sama lain. Jadi dari definisinya itu diversifikasi adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan berinvestasi di berbagai aset yang tidak berkorelasi tinggi. Ini bahasanya terlalu tinggi sebenarnya. Cuma bedanya si portofolio sama si standalone ini, ketika portofolio itu dia mencakup resiko yang skalanya besar dalam suatu perusahaan yang terhimpun. Dia biasanya mencakup seperti aset-aset, nilai aset dalam suatu perusahaan. Makanya dilakukan diversifikasi ini. Nah, strategi yang dilakukan dalam diversifikasi portofolio adalah ya ini berinvestasi di berbagai aset yang tidak berkorelasi tinggi. Biasanya aset-aset ini dia nilainya cenderung kecil dan lebih realistis untuk menghasilkan nilai ekonomis. Tuh. Biasanya perusahaan-perusahaan dalam investasi aset di perusahaan tersebut itu dia tidak bertumpu di invest satu proyek besar. Misalnya perusahaan punya proyek nilainya miliaran, triliunan. Nah, itu berbanding terbalik dengan konsep diversifikasi. Di mana konsep diversifikasi ini misalnya perusahaan punya suatu proyek dan di situ banyak aset tetapnya, misalnya bangunan-bangunan kecil, ruko-ruko itu biasanya. Jadi banyaknya nilai aset yang disebar dan ditebar oleh perusahaan. Nah, ini risiko pada investasi portofolio. Tadi kan strategi diversifikasi pada risiko portofolio. Risiko sistematisnya apa kalau dari risiko pada investasi portofolio? Nah, itu risiko pasar. Ya, tren pasar yang mempengaruhi seluruh portofolio tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Jadi ya naik turunnya apa namanya nilai pasar, nilai perusahaan di pasar itu kadang tidak bisa kita diversifikasi. Kita mau melakukan penebaran aset ya, penebaran aset kita bisa melakukan invest di satu project, dua project, tiga project, atau misalnya beberapa aset lainnya, itu kadang tidak bisa mempengaruhi resiko pasar. Nah, ini resiko spesifiknya itu dapat diturunkan melalui diversifikasi. Lalu resiko konsentrasi itu resiko akibat ketergantungan berlebih pada satu atau beberapa aset tertentu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Misalnya perusahaan terlalu bergantung pada satu aset atau kegiatan investasi yang dia nilainya cukup tinggi karena perusahaan berharap return yang tinggi dari situ. Justru di situ menimbulkan risiko portofolio juga yang tinggi. Makanya dilakukanlah diversifikasi, strategi diversifikasi. Nah, itu lawannya adalah konsentrasi. Nah, ini manfaat diversifikasi portofolio. Jelasnya ya mengurangi risiko, meningkatkan return, sama stabilitas portofolio. Nah, ini contoh strateginya dalam kegiatan diversifikasi portofolio itu alokasi aset. Jadi misalnya perusahaan melakukan budgeting untuk kegiatan investasi atau aset-aset tertentu. Nah, mereka melakukan alokasi aset yang sudah diperhitungkan. Lalu diversifikasi industri, investasi di berbagai sektor industri yang tidak berkorelasi untuk mengurangi risiko sektoral. Maksudnya industri yang tidak berkorelasi atau aset yang tidak berkorelasi adalah ketika nilai aset A itu turun tidak memengaruhi nilai aset B. Ketika mereka invest di industri A
dan nilainya turun, itu tidak mempengaruhi nilai aset atau nilai investasi di industri B. Begitu juga dengan industri atau aset lainnya. Lalu diversifikasi geografis. Mereka berinvestasi di berbagai pasar dan negara untuk meminimalkan risiko terkait lokasi. Jadi kadang ketika perusahaan sudah berupaya melakukan diversifikasi, kadang mereka dipengaruhi oleh kebijakan suatu negara atau suatu daerah, atau bahkan dipengaruhi oleh iklim atau cuaca di suatu daerah. Misalnya perusahaan A invest atau menanamkan aset di misalnya mana? Di perkebunan sawit misalnya, di perkebunan sawit. Tapi untuk meminimalisir jika ada cuaca yang mempengaruhi panen perkebunan sawit tersebut menurun, perusahaan ini invest lagi di misalnya persawahan kah atau apa yang cenderung daerahnya mendukung ketika si invest perkebunan sawit ini sedang turun, invest di persawahannya naik atau stabil. Begitu juga yang lainnya. Jadi kadang letak geografis perusahaan dalam invest uangnya itu juga berpengaruh. Makanya dilakukan diversifikasi geografis. Nah ini apa namanya kesimpulan dan rekomendasi ya tadi seperti yang saya sebutkan. Lalu bagaimana metode untuk apa namanya mengukur investasi risiko investasi? Oke teman-teman, sorry tadi saya pindah tempat soalnya kurang kondusif tadi. Kita lanjut. Ini sedikit penjelasan tentang mengukur risiko standalone dan dengan rasio keuangan. Nah, ini nggak perlu saya jelasin lebih banyak karena teman-teman sebenarnya udah melakukan ini. Kalau misalnya berdasarkan teori, ada rasio utang ekuitas atau debt to equity. Terus ada rasio lancar atau rasio likuiditas, imbal hasil aset atau return on asset. Nah, ini beberapa contoh pengukuran risiko investasi dengan rasio keuangan. Lalu ada sebenarnya dua metode untuk mengukur risiko investasi, yaitu dengan, bentar. Nah, dengan analisis beta sama satu lagi itu yang saya rekomendasikan adalah standar deviasi. Nah, ini standar deviasi. Standar deviasi ini kita mengukur nanti ada eh, kovarian dan variansinya itu berapa. Nah, nanti saya share untuk langkah-langkahnya ke teman-teman. Saya share soft copy-nya yang sebenarnya penjelasannya sedikit, tapi mungkin sebagai gambaran teman-teman dan tambahan ilmu. Ini udah muncul ya teman-teman ya. Langkah-langkah perhitungan risiko investasi menggunakan standar deviasi dan satunya itu menggunakan beta. Nah, ini karena keterbatasan waktu kita dan menurut saya pengukuran risiko investasi dengan standar deviasi dan beta ini kurang lazim digunakan di perusahaan-perusahaan. Makanya dari awal saya memberikan materi tentang rasio keuangan itu yang 5 itu lebih lazim digunakan di perusahaan-perusahaan. Cuma apa salahnya teman-teman untuk belajar tentang teori mengukur risiko investasi dengan standar deviasi dan beta. Nah, ini saya kasih aja soft copy-nya, coba teman-teman terapin. Paling ini saya coba jelasin beberapa dikit ya. Misalnya, langkah pertamanya, kumpulkan data return. Data return, ketika teman-teman mendengar return atau pengembalian di suatu laporan keuangan, berarti itu berhubungan dengan rasio yang ada kata-kata returnnya, misalnya return on asset, return on equity, itu bisa. Atau dengan rumus umumnya, return harga akhir dikurangi harga awal per harga awal.
Kenapa ini? Kenapa ada perbandingan ini? Karena dengan harga akhir atau harga aktual, harga sekarang, teman-teman bisa membandingkan eh, uang yang ditaruh dengan harga awal. Itu maksudnya ya kurang lebihnya definisinya seperti itu. Kalau yang bentuk umum returnnya. Habis itu kita hitung return rata-rata. Nah, return yang tadi teman-teman ketemu tadi dibagi dengan N. N itu periode tertentu sesuai laporan keuangan yang tersedia atau teman-teman ingin mencari apa namanya risiko investasi di perusahaan tersebut di perusahaan A dengan periode tertentu. Ini dicantumkan di sini. Nah, habis itu baru dihitung deviasinya. Return yang tadi sudah ketemu dikurangi return rata-rata. Habis itu dikuadratkan dan dihitung variansinya. Lalu diakarkan baru ketemu standar deviasi. Nah, ini ada contohnya. Sebenarnya untuk penghitungannya sudah tersimpulkan di tabel ini. Misalnya teman-teman mau mengukur di bulan kelima, udah nih returnnya berapa persen, deviasinya yang didapat segini, dikuadratkan deviasinya untuk ya untuk dihitung variansinya lalu diakarkan variansinya berapa, terus kita ketemu standar deviasinya. Nah, untuk penghitungan standar deviasi ini sebenarnya kita ketemu di apa namanya materi matematika ya namanya standar deviasi. Cuma implementasinya dalam pengukuran risiko investasi adalah persentase ini adalah tingkat risiko investasi berdasarkan volatilitas return. Nah, selanjutnya menggunakan metode beta. Sebenarnya sama. Yang teman-teman cari adalah returnnya, lalu dihitung rata-ratanya, tergantung periode yang teman-teman inginkan atau yang tersedia di uh, financial statement yang teman-teman pegang. Lalu dihitung kovariannya, variansinya, baru dihitung betanya, kovarian dibagi variansinya. Dan di sini ada contohnya. Nah, yaitu seperti yang saya bicarakan tadi, nanti saya akan share eh, cara-cara ini, langkah-langkah ini, dan teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut di internet mungkin ya. Tapi yang nantinya dituangkan di kertas kerja yang saya share ke teman-teman adalah rasio-rasio yang teman-teman sudah kerjakan dan di situ ada eh, apa namanya Altman Z-score. Nah, Altman Z-score ini apa namanya dipakai di perusahaan saya sebelumnya untuk mengukur kesehatan tingkat kesehatan laporan keuangan. Nah, seperti yang tadi saya share, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup atau sekarang mau ada yang ditanyakan, silakan. Nah, di Mau sini tanya saya, oh ya silakan. yang ini tadi di bagian lampiran itu kan ada yang utang lancar, utang usaha gitu ya Pak. Iya betul. Nah kalau dijadiin satu yang salah satunya kosong nggak apa-apa berarti Pak. Yang di bagian lampiran, yang di Ya bagian yang ini. lampiran, yang di Ya. bagian lampiran ini itu dia link ke sheet analisa. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, yang dia tanyain apa tadi? Tadi yang ditanyakan apa? Itu Pak jadi utang usahanya tuh nggak ada jadi cuma langsung ke utang lancar gitu. Oke. Jadi, sifat finansial statement perusahaan itu emang kadang-kadang beda penamaannya. Nah, hutang usaha ini misalnya nggak ada yang dia dilabeli dengan hutang usaha, bisa pakai dengan hutang lancar, ditambah hutang tidak lancar, atau yang tersedia di laporan keuangan tersebut apa misalnya hutangnya. Nah, misalnya hutang lancar, hanya ada hutang lancar nih. Secara natural pun juga hanya ada hutang lancar, ya udah itu yang masuk ke hutang usaha. Nah, definisi hutang usaha ini adalah bentuk umum, bentuk kata umum
frasa umum ketika perusahaan melakukan hutang, entah itu hutang jangka panjang atau jangka pendek, ya mereka melakukan hutang tersebut untuk kegiatan usahanya. Itu. Jadi nggak apa-apa misalnya pakai hutang lancar karena adanya cuma hutang lancar. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi? Ada lagi teman-teman? Nah, di bagian lampiran ini biasanya eh, kalau penilaian atau analisa terhadap laporan keuangan suatu perusahaan butuh eviden perhitungannya atau butuh eh, apa namanya labelisasi masing-masing angkanya gitu. Misalnya kita lihat di resume yang yang dicantumkan di sini hanya hanya scoring doang 1 sampai 5. Di sini skornya. Nah, ketika audiens atau orang lain melihat analisa, mereka belum tentu paham di sini. Mereka harus lihat satu-satu nih. Kalau misalnya di sini nilai current rasionya nilainya misalnya 4. Dari mana? Dari sini misalnya. Terus mereka harus carilah current rasionya. Cep. Di sini juga bentuknya angka. Mereka harus cari di sininya. Apa dibanding apa gitu kan. Nah, itu terangkum sajiannya lebih enak dilihat di lampiran. Jadi biasanya bukti dari resume itu nih refnya dihapus saja. Bukti dari resume itu adalah lampiran. Lampiran ini berdasarkan analisa gitu. Jadi teman-teman hanya mengerjakan analisa dan resumenya. Nah, di narasi kesimpulan ini teman-teman himpun dari awal teman-teman menghitung rasio perusahaan tersebut di Kopas taruh sini. Habis itu teman-teman bisa kasih narasi nih dia berdasarkan total skor sama hasil akhirnya. Bahkan bisa dari Altman Z-score-nya juga. Misalnya dia sehat atau tidak sehat. Ini ada keterangan. Tidak sehat, kurang sehat, atau aman. Teman-teman bisa taruh di sini. Narasi kesimpulan ini adalah teman-teman seakan-akan menjual perusahaan teman-teman atau mempresentasikan perusahaan teman-teman terhadap investor. Ini loh perusahaan saya sehat. Nih perusahaan saya secara rasio semuanya beres. Perusahaan saya secara solvabilitas aman, tapi untuk profitabilitasnya mungkin sedang di tahap yang kurang stabil. Nah, disinilah teman-teman tuangkan. Ini sengaja saya kosongin karena di sini balik lagi ke teman-teman mau memproyeksikannya seperti apa. Nanti setelah udah ada beberapa materi yang di sini, teman-teman coba dituangkan menjadi infografis di mungkin bisa di Canva atau di aplikasi lain. Jadi materi untuk hari ini adalah penilaian risiko investasi dengan rasio-rasio yang sudah pernah teman-teman lakukan. Lalu ada penilaian risiko investasi menggunakan standar deviasi dan beta tadi. Itu. Oke, udah yang mau ditanyain? Oke, kelas C ada ada matkul di jam 3. Oke, sekalian kita mau akhiri kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan dari teman-teman. Apakah cukup? Saya butuh eh, perwakilan nih, bilang cukup. Kalau belum ada yang bilang cukup, belum bisa diakhiri. Cukup? Ya cukup Pak. Cukup? Oke. Oke, kalau cukup, saya nanti share untuk metode standar deviasi sama betanya ke grup. Lalu tadi tugasnya, oh ya, di pertemuan berikutnya, teman-teman digabung lagi 3 kelas untuk mengikuti kuliah umum bersama kalau bisa nanti dari Bu Erika menghubungi Kemenkeu atau dari BEI. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti sama berarti ya, secara online dan 3 kelas digabung jadi satu. Dan berhubung saya ada perjalanan dinas ke Semarang, jadi saya mungkin memonitor secara online juga.
nggak bisa mendampingi Kemenkeu atau BI ini. Nanti coba disediakan Zoom-nya, nanti kita cocokkan jadwal dengan pihak narasumbernya. Ini mau dicatat ya teman-teman ya untuk pertemuan berikutnya. Jadi nggak ada pertanyaan lagi nih pertemuan berikutnya kita online atau offline. Terus yang mengisi siapa? Ya teman-teman di pertemuan berikutnya adalah kuliah umum. Clear teman-teman? Biru, Pak. Clear, oke. Kalau clear dan cukup dari saya juga cukup sekian untuk kelas hari ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf tadi sempat terpotong ada kepentingan dengan dekanat. Tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan materi hari ini. Eh, Cukup sekian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Kak. Terima kasih, Pak.